Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan sembari mengangkat satu pujian yang berjudul Kunaikan Syukurku. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Firman-Mu, Pelita bagi Kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, tiba saatnya kita membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Reta. Shalom teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan ke atas hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala penyertaan, kasih berkat-Mu kepada kami, sehingga pada kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita yang menerangi jalan kehidupan kami. Bantu kami agar dapat mendengarkan firman ini dengan baik dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19a dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Pendeta Yudi, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Mengenalmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
aku lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku, karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Salam, selamat malam. Apa kabarnya? Masih sehat-sehat saja? Pada hari ini kita kembali berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan dalam sebuah ilustrasi kehidupan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanyakan kepada kita apakah kebenaran itu? Apa jawaban saudara-saudara? Saudara-saudara, ada sebuah cerita, seorang kakek bersama cucunya hendak pergi menjual seekor kuda yang masih muda ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar itu, sang kakek menuntun kuda yang dinaiki oleh cucunya. Tetapi sampai di suatu desa, banyak orang yang berkata, dasar anak itu tidak tahu hormat kepada orang tua. Masa kan ia enak-enak duduk di atas kuda, sedang kakeknya disuruh menuntun kuda itu, padahal kakeknya kan sudah tua renta. Kemudian cucunya menganjurkan agar si kakek saja yang naik kuda itu, supaya orang-orang tidak mencemooh dia, supaya orang-orang tidak menyindir dia. Dan ketika sampai ke desa yang berikutnya, banyak orang yang berkata lagi, dasar kakek egois, tidak sayang kepada cucunya. Masa ia masih kecil disuruh menuntun kudanya, sedangkan dia sudah tua enak-enak naik kuda. Kakek macam apa itu? Atas nasihat tersebut, akhirnya mereka berdua lalu menaiki kuda tersebut supaya tidak ada yang mencemooh lagi. Tetapi sesampai di desa berikutnya, banyak orang berkata lagi, dasar kakek dan cucu tidak punya otak, tidak punya rasa perih kebinatangan. Masa kuda yang masih muda ditunggangi berdua? Akhirnya kakek dan cucunya itu menjadi bingung, sehingga akhirnya kakek memutuskan untuk mengikat kudanya dan menggendongnya. Tetapi masih ada orang yang berkata, wah, dasar manusia itu sudah gila. Masa mereka justru yang menggendong kuda, tidak menaikinya? Sobat muda, kalau ditanya kepada kita, apakah kebenaran itu? 2000 tahun yang lalu, pertanyaan itu telah diungkapkan oleh Pontius Pilatus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai sekarang ini pertanyaan itu terus berkumandang. Berita dan pendapat dari dunia seringkali membingungkan, bahkan tidak sedikit yang menakutkan kita. Tetapi ingat saudara-saudara, hanya suara yang berasal dari atas, yaitu yang berasal dari firman Allah yang hidup, yang dapat memberikan kepastian kepada kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam, Tuhan memberkati. Teman-teman bisa masukkan persembahannya di dalam amplop tulis ibadah SPP hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak ada henti-hentinya. Kau curahkan bagi kami. Tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau memberkati persembahan kami yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Tibalah kita di penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdiri dan mengangkat satu pujian yang berjudul Lebih dari Pemenang, karena kita lebih dari pemenang dalam Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami pada saat ini dapat berjalan dengan baik, walaupun dilaksanakan dengan jarak jauh ya Tuhan. Tetapi tidak mengurangi sedikit pun semangat kami dalam melaksanakan ibadah dan melayani-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sudah membaca sebagian dari firman-Mu tadi ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan. Dan kami dapat merenunginya dari masing-masing hidup kami. Ya Tuhan, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.